Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh penonton dari channel KWU SMK Mutu Guna lagi. Kembali lagi bersama saya, Pak Supron, di kesempatan podcast kali ini. Yang pada kali ini kita berkesempatan dalam acara Entrepreneur Education Collaboratory, di mana pada kali ini KWU SMK Mutu menghadirkan siswa-siswi pemenang dari lomba tersebut. Dari mana mereka? Dari SMP-SMP yang ada di sekitar Malang Kabupaten ini. Nah, di siang hari ini tadi ada beberapa pemenang, baik juara utama 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3 yang semuanya kita undang ke SMK Mutu untuk kita berikan awarding terhadap mereka. Nah, di kesempatan kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir ada Mbak Nadifa dan Bapak Mansur selaku ayahanda dari Mbak Nadifa. Mbak Nadifa itu dari SMP Tajinan atau SMPN 1 Tajinan yang kebetulan mendapatkan juara harapan berapa tadi Pak? Juara harapan 1 di dalam kesempatan kali ini. Nah, Mbak Nadifa tadi mendapatkan juara harapan 1 ya. Kontennya kemarin tentang apa Mbak Nadifa? Tentang keunggulan SMK Mutu. Tentang keunggulan SMK Mutu. Apa yang Mbak Nabila masukkan di dalam konten tersebut sehingga Mbak Nabila bisa mendapatkan juara harapan 1? Tentang keunggulan SMK Mutu itu tentang prestasinya, kegiatannya, dan juga fasilitasnya. Kemarin kegiatan yang Mbak Nadifa itu di sekitar SMK Mutu, kegiatan apa sih? Tentang upacara, kegiatan upacara. Upacara ya. Terus apa lagi? Terus pembelajaran teknik, Apa? ya bukan, Sepeda apa? Sepeda motor? ya speed. Ya, berarti kemarin Mbak Nabila saat membuat konten meliput kegiatan ada upacara di SMK Mutu, kemudian kegiatan praktek siswa di bengkel ya. Nah, dari yang Mbak Nadifa liput itu, yang paling menarik itu kegiatan apa Mbak? Kegiatan farmasinya, Oh, kegiatan farmasinya. Kegiatan farmasinya kemarin lagi ngapain itu anak-anak? tentang meneliti obat. Lagi meneliti obat. Nah, apa? Menariknya itu di mana? Kalau versi Mbak Nadifa? Ya, bisa meneliti obat, bisa mengerti nama-nama obat tersebut, kandungannya apa, khasiatnya apa. Oke, jadi salah satu hal yang menarik di SMK itu adalah ketika anak-anak itu meneliti obat. Nah, jadi meskipun mereka baru SMK, tapi di jurusan farmasi mereka diajarkan tentang, oh ini obat kandungannya ini, fungsinya untuk mengobati sakit A, B, C, D, E, takarannya berapa, itu diajari. Dan itu yang kemarin Mbak Nabila liput juga di kontennya saat meliput kegiatan yang ada di sana. Nah, Bapak Mansur belum coba, kemarin saat Mbak Nadifa ikut lomba ini, jangan tahu? Atau dikabari, Pak saya ikut lomba di SMK itu enggak? Saya dikabari itu Mas, tapi saya nggak paham. Oh, ngerti. Dengan IT, Iya. saya kurang paham. Intinya saya support aja. Kamu ikut aja ke lomba, bila kan tapi yang penting usaha. Betul, gitu. Jadi dikabari ya. Ya bagus memang karena sebenarnya seorang anak itu ketika mau ikut lomba atau mau ikut apapun lebih baik itu kalau bilang ke orang tua. Kenapa? Karena siapa tahu orang tua itu mendukung dengan doa. Nah, dengan doa, ya insya Allah kan Allah juga mengijabah doa orang tua sehingga anaknya bisa lebih mulus. Nah, Mbak Nabila, pas udah dapat semua tuh kegiatan-kegiatan dan fasilitas yang ada di SMK itu, Mbak Nabila ngedit sendiri atau dibantuin siapa? Ngedit sendiri. Ngedit sendiri ya? Ngedit sendiri pakai aplikasi apa? Canva sama CapCut. Oh, pakai Canva sama CapCut. Yang pakai Canva ini waktu ngedit apa? Desain depan, Oh, desain ininya ya, cover videonya ya. Terus kalau videonya baru pakai CapCut. Nah, yang ngajarin siapa sih? teman. Teman SMP satu kelas. Lalu waktu SD bisa diajarin ke SD. Menarik nih. Teman waktu SD berarti Mbak Nadifa udah mulai belajar tentang editing dengan aplikasi yang sekarang itu dari kelas berapa berarti? Kelas 6. Kelas SD ya. Wah, ini menarik nih. Karena ini tipikal Gen Z banget ini. Bapak bilang gen-gen milenial ke atas nih. Kalah nih. Mbak Nadifa ini kelas 6 SD udah belajar CapCut. Padahal dia bukan anak BKP gitu ya. Nah, ternyata belajar CapCut ini zaman sekarang udah, dan itu sangat membantu banyak hal di kehidupan seorang pelajar dalam kegiatan sehari-hari. Jadi bisa Mbak Nadifa bisa menang apa namanya lomba entrepreneur untuk pembuatan video juga dari CapCut. Padahal nggak pernah ikut kursus CapCut ya. Gampang nggak sih ngedit pakai CapCut? Gampang. Gampang ya. Nah, oke. Terus menurut Mbak Nadifa, kalau kita bisa mengoperasikan CapCut itu ada peluang usahanya nggak sih? Ada. Apa misalnya? Bisa kita mau membuat video konten tentang produk ini atau apa tuh. Bisa pakai editnya pakai itu. Kepikiran nggak kalau kemudian hari nanti kalau udah dewasa gitu, ya kayaknya jadi editor tuh enak juga ya, ngeditin orang iklan apa itu saya bisa jadi. Pernah kepikiran nggak gitu? Pernah. Atau mungkin pengen jadi YouTuber kan? Pernah tahu. Pengen sempat kepikiran juga? Sempat. Nah, ini kita perlu tanya juga nih ke Pak Mansur sebagai ayahanda. Menurut Pak Mansur sendiri, perkembangan teknologi hari ini
Itu pripun Pak? Apakah banyak baiknya atau banyak buruknya kalau buat anak-anak? Menurut jenengan? Nah, kalau ningali di segi positif kalau Mas. Oke. Jadi segi positif intinya apa jangan sampai kalah pendidikan anak pesantren dan sekolah itu. Nah, berarti Pak Mansur ini dia tetap mendukung, tetapi yang penting jangan sampai penggunaan teknologi itu justru mengalihkan dari sekolah mungkin pesantrennya kayak gitu. Nah, karena kan kayak gitu ya Mas Diva ya. Jadi selama kita bisa menggunakan teknologi itu dengan baik, gadget misalnya yang paling simpel, kita gunakan gadget itu dengan baik, itu justru kita mendapatkan keuntungan dan kemudahan dari situ. Tapi kalau kita justru kebalikannya, ya malah nanti gadget itu akan merusak kita. Nah, kembali lagi Mbak Nadifa, dari beberapa tempat yang Mbak Nadifa kunjungi, yang paling menarik itu untuk dibuatkan konten itu di mana? Jika tempat yang nyaman itu kayak sing banyak pohon nih gitu. Waktu Mbak Nadifa bikin konten di Singapura itu mana? Di lokasi mana yang paling menarik buat konten ini? Lapangan Kenapa ke lapangan? karena seger. Ya lapangannya seger ya sini ya. Jadi waktu itu pas ada upacara juga kan. Jadi secara ini jarang-jarang ada upacara tapi lapangannya rapi, terus lingkungannya asli, mungkin gitu ya Mbak Nadifa ya. Nah, kalau Mbak Nadifa sendiri, misalkan nanti lanjut lulus SMP nih, pengen sekolah di mana sih? Belum tahu karena Belum masih tahu. kelas 7. Oh, sekarang masih kelas 7. Setelah 7 berarti masih ada waktu 3 tahun lagi untuk Mbak Nadifa ini betul-betul belajar banyak di SMP, sehingga nanti apa yang dicita-citakan Mbak Nadifa di SMP itu bisa dilanjutkan lagi di sekolah setelah SMP. Wah, ini kan udah masih kelas 7, tapi udah bisa ngalahin teman-temannya yang mungkin kelas 9. Keren kan? Jadi buat kalian yang masih ini anak Gen Z nih sekarang ya, selama kalian menggunakan gadget kalian untuk kebaikan, hal yang positif, insya Allah gadget itu akan mengantarkan kalian pada. Pak langsung harapan dengan kepada Mbak Nadifa terkait dengan apa mungkin bakat yang dimiliki Mbak Nadifa dan lain sebagainya, apa Pak? Ini template tentang Oke. pendidikan. Oke. Jadi harapan Mansur untuk bagaimana ilmu yang dimiliki Mbak Nadifa itu bisa bermanfaat. Sekarang tuh banyak Mbak Nadifa anak-anak yang masih kelas 9, masih SMP atau mungkin SMK awal-awal, tapi mereka dengan konten yang mereka buat itu mereka udah bisa punya uang sendiri dari AdSense di YouTube, AdSense di TikTok maupun Instagram. Pengen nggak Mbak Nadifa kayak gini? Pengen. Nah, kalau pengen, ini Mbak Nadifa hari ini mendapatkan juara harapan 1 itu jadikan sebagai apa pemantik ya, sebagai pancingan biar Mbak Nadifa ini lebih apa ya, punya semangat untuk bagaimana memanfaatkan gadget untuk hal positif, ya kan? Siapa tuh Mbak Nadifa juga bisa jadi terkenal dengan karya-karyanya gitu. Jadi itu untuk kali ini kita bisa simpulkan bahwa ternyata entrepreneurship itu nggak harus menggunakan suatu hal yang medianya ribet, ruwet gitu kan, atau entrepreneurship itu nggak harus selalu dengan modal yang besar kan. Nah, apa yang dilakukan Mbak Nadifa tadi itu adalah bentuk entrepreneurship yang simpel, ya kan? Kita buat karya video, mereview suatu, mereview sekolah, termasuk kesempatan itu seperti yang dilakukan Mbak Nadifa. Kemudian itu hanya bermodalkan HP kita dan bermodalkan CapCut sebagai alat atau aplikasi itu. Nah, terakhir Mbak Nadifa sebelum kita tutup, kesan Mbak Nadifa terhadap SMK Mutu itu apa? Sekolah itu bagus, ternyata rapi, bersih. Bapak sendiri Pak Mansur, monggo Pak, kesan Bapak terhadap SMK Mutu bagaimana Pak? Yang saya lihat ini juga mampu bersaing secara global. Iya. Nilai religiusnya seperti itu. Sudah aktif seperti Bapak tadi masuk. Oh, oke. Memang menurut melengkapi sedikit yang saya Bapak Mansur, di SMK Mutu ini kita juga memiliki pondok pesantrennya yang ada di sebelah apa namanya RSI itu. Jadi bagi anak SMK Mutu yang ingin juga mengembangkan taktiknya, ingin juga mengembangkan bahasa Arabnya, ingin juga mengembangkan pengetahuan agamanya, nah itu bisa sembari mondok di PEM bahasanya. Tetapi mereka yang tidak mondok pun juga sama Pak, di kita ada kegiatan-kegiatan yang di bawah apa namanya unit Ismuba itu juga memastikan anak-anak di samping mereka juga belajar di lab dan dipegang masing-masing, tapi mereka juga memiliki pemahaman yang baik terhadap agamanya, sehingga itulah yang akan menjadi kalau untuk anak-anak ke depan mereka punya pemahaman apa namanya ilmu yang baik, mereka juga punya pemahaman agama yang baik, sehingga mereka juga punya akhlak yang baik. Oke, matur nuwun mari sekali lagi terima kasih Mbak Nadifa dan Pak Mansur yang sudah hadir di SMK Mutu pada siang hari ini. Semoga kesan yang didapatkan dari SMK Mutu pada hari ini bisa bermanfaat bagi Pak Nadifa dan Pak Mansur. Dan itu dulu untuk hari ini. Semoga kita dipertemukan lagi pada podcast yang lain. Dan salam excellent SMK Mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.